Oke, ini sambil aku bilang kita mulai ya. Oke, ya, selamat sore teman-teman. Kita lanjutin ya untuk sesi kedua. Em, di pembinaan kita kali ini mungkin ini kayaknya masih banyak yang sholat ya di eh, siapa namanya Eza dan kawan-kawan kayaknya baru sholat. Nggak apa-apa, kita sambil lanjut aja biar nanti selesai juga kesorean juga. Yang sambil mau makan snack atau mau ya santai-santai nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pokoknya aku seperti biasa ya, kalau teman-teman mau ada pertanyaan, mau ada apa, bilang aja ya. Semoga suaraku jelas ya nih ya. Semoga udah jelas dan teman-teman bisa menangkap. Oke. Kalau kecepatan atau minta diulangin juga bilang aja teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Hmm, Santai aja ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tadi ada request sedikit teman-teman. Ya, aku video aja biar nggak terlalu ini ya. Ada request untuk penjelasan ulang tentang apa namanya struktur sedimen ya, eh film structure tadi ya. Mungkin sedikit dulu ya, kita coba ulang dulu. Oke, ya jadi untuk struktur sedimen tadi aku udah sedikit singgung ya. Ada setidaknya ada tiga, tapi bisa ada tambahan satu. Apa aja tuh? Tiga itu yang secara fisikal terjadi ya. Pertama, eh, pre deposition atau erosional ya. Jadi struktur sedimen yang dia terbentuk akibat erosi. Jadi wadah untuk dia si sedimennya mengendapkan itu tergerus gitu ya, tergerus oleh benda, oleh bahkan si material sedimen itu sendiri atau apapun itu, sehingga menyebabkan bekas atau cekungan tertentu, cekung-cekung tertentu akhirnya dia terendapkan. Pre sedimentation ya, atau sebelum dia mengendapkan. Kedua adalah syn depositional atau yang tadi kita bahas ya, ada gradasi. Jadi proses-proses yang terjadi ketika material terendapkan ya. Kita punya finding upward, coarsening upward, atau gradasi normal, gradasi terbalik, laminasi, perlapisan itu semua dia terbentuk ketika proses pengendapan terjadi, gitu ya. Karena perubahan energi biasanya terjadi ya, karena dia perubahan kondisi lingkungan, jadi semakin dalam lautnya, terus semakin dangkal, dan seterusnya. Jadi si tempatnya berubah, energinya berubah, sehingga material yang terendapkan berubah, gitu ya. Itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah post depositional atau terendapkan setelah ya setelah si terendapkan sorry terbentuk setelah material sedimen terendapkan. Jadi terjadinya adalah karena mekanisme-mekanisme yang terjadi setelah material sedimen udah uh, berada pada posisinya gitu ya. Kayak tadi kita bahas adalah salah satunya load case atau load structure dan flame structure. Gimana? Ya, jadi ini aku sedikit singgung lagi karena ada request ya. Jadi kalau load structure dan frame structure sebenarnya dia adalah ini struktur khusus kan sedimen ya. Jadi pada batuan sedimen. Yang terjadi di awal kondisi pengendapan dia terendapkan material yang dia halus ya. Material halus itu material yang sangat ukurannya kecil gitu ya. Dia biasanya lempung. Nah, si lempung ini kondisinya dia belum terkeraskan. Jadi masih rada lembek-lembek gitu. Nah, sembari dia proses pengerasan ternyata terdapat lapisan di atasnya adalah lapisan batu pasir gitu ya. Lapisan batu pasir atau lapisan batuan yang dia sedikit lebih kasar, ukurannya lebih besar-besar gitu ya. Bisa ada kerikil-kerikilnya bahkan gitu ya. Seringnya adalah pasir. Nah, lempung itu bisa digandain dengan strip-strip gini ya. Kalau pasir itu titik-titik kayak gini ya. Nah, si batu pasir lapisan pasir ini dia lebih berat gitu ya daripada si lempungnya. Karena lebih berat di beberapa titik lempung yang dia masih sangat lembek, dia itu akhirnya apa? Dia ambles ya di beberapa titik dia ambles, dia kayak terbebani gitu, bebani. Jadi ini kelihatan ya, yang di atas itu lapisan batu pasir ya. Yang di bawah ini adalah lempung. Karena terbebani, akhirnya ambles ya, ambles. Nah, ambles ini ya
Ini menunjukkan ada struktur sedimen namanya load case ya atau load structure. Struktur load itu pembebanan. Jadi kayak terbebani gitu ya. Terbebani terus di sini tekan ya. Ya kan dia harus ada larinya kemana nih, materialnya nggak mungkin diam aja toh. Nah, dia lari kemana? Karena bawah ini mentok ya udah keras, ke atas dia mencuat ke atas. Nah, dikasih tekan, sini tekan, mencuat ke atas. Nah, yang mencuat ke atas ini pada akhirnya kemudian mengeras, akhirnya membentuk namanya flake structure. Nah, kayak karena kayak ada api. Nah, ini adalah lapisan lempung yang mencuat itu lempung, guys. Nah, yang menekan ini pasir. Jadi ada pasir di atas, lempung di bawah. Harus kayak gini konfigurasi, nggak bisa lempung di atas, pasir di bawah. Karena ya apa namanya, yang lembek itu lempungnya ya, dan yang lebih berat itu pasirnya gitu ya, sehingga bisa memungkinkan kayak gini. Sehingga ya jelas kalau ada flame structure pasti lempung yang di bawah artinya lempung lebih tua ya, dan pasir lebih muda. Kalau tadi kita kaitkan ya dengan teman-teman ditanya kalau nemu lapisan sedimen yang kemudian dia apa namanya tegak, kemudian teman-teman menemukan flame structure di situ, gitu ya, misal ini ada flame structure ternyata di sini, ya, ada flame structure di sini, ada di sini, ada load case di sini. Nah, ini load case ya, load case yang ini jadi lempung, ini pasir, gitu ya. Nah, syaratnya harus temu flame structure ya. Jadi nggak mesti lempung di bawah selalu gitu, di bawah atau enggak. Jadi lempung tuh bisa dari atas bisa di bawah tergantung kondisi. Tapi kalau flame structure gitu ya, lempung mesti di bawah gitu ya. Sehingga ada pembebanan di sini, ada mencuat di sini. Nah, flame structure di sini. Jadi jelas yang tua adalah yang A, yang lempung, yang lebih tua atau lebih terbentuk duluan. Dan B atau pasir ini terbentuk belakangan. Sehingga semakin ke kanan dia akan semakin muda gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu ya tadi Denis atau Dera ya tadi ya yang minta yang request ya. Seperti itu ya untuk flame structure dan load case. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan sementara teman-teman? Terkait struktur sedimen, stratigrafi yang tadi kita udah bahas ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan atau mau dicatat dulu nggak apa-apa. Oh iya, sorry, silakan kalau mau dicatat dulu karena kayak jarang ya ditemukan penjelasan untuk ini gitu ya. Biasanya gambar doang terus udah gitu ya. Jadi silakan kalau mau dicatat dulu atau mau di uh, poinnya lah digambarin dulu. Enggaknya teman-teman tadi ya. Jadi kalau misal bahas struktur sedimen dalam hal ini konteksnya adalah untuk membahas stratigrafi ya. Teman-teman bakal punya pre-sedimentary, pre-deposition, sin-deposition, dan post-deposition. Sebelum, ketika, dan setelah. Ini termasuk adalah post-deposition dan bisa untuk menentukan, mengidentifikasi mana lapisan bawah, mana lapisan atas, atau top and bottom. Mana yang lebih muda, mana yang lebih tua gitu ya. Superposisi. Nah, terus uh, plus satu yang tadi aku maksud adalah struktur sedimen biogenik ya, atau akibat organisme. Struktur akibat organisme ini juga ternyata bisa dipakai untuk menentukan top and bottom. Struktur akibat organisme ini ada atau biogenik ya, biogenik sedimentary structure itu ada, kita punya tiga, ada track, ada trail, ada burrow. Kalau teman-teman pernah dengar ya, track itu adalah jejak, jadi bekas jejak-jejak organisme. Trail itu adalah seretan ya, seretan entah ekor ya, entah dia badannya, dia kan bisa, dia geraknya dia ternyata nyeret gitu ya, dia badannya nyeret kayak ular gitu ya, ada bekas-bekas gitu, atau burrow. Nah, yang sering jumpai di kita adalah burrow. Burrow itu adalah galian, galian lubang akibat organisme. Gimana ceritanya? Ceritanya si organisme itu jadi gini teman-teman. Kalau tiga lapisan gitu ya, terus ada ternyata si organisme ini hidup di sini ya di permukaan. Nah, ini kondisi biasanya di bawah laut ya, menetap di bawah laut. Kenapa organisme itu menggali? Nah, karena laut itu kita tahu ya, dia banyak arus, gelombang, arus dan seterusnya. Kalau si organisme tetap di permukaan, yang terjadi adalah dia akan ke bawah arus, terus akan sulit gitu ya untuk
menetap untuk mencari makan, untuk apanya susah. Jadi dia akan bawa-bawa arus terus. Nah, artinya ya ini kalau di filosofiin, teman-teman jangan bawa arus terus doang gitu ya. Jangan jangan hanya mengikuti arus doang. Kalau bisa ya bikin arus teman-teman sendiri, atau ya teman-teman punya seenggaknya prinsip gitu. Nah, istiqomah gitu ya. Bisa tegak berdiri gitu ya. Nah, salah satunya caranya organisme ini bisa dia menggali. Semakin galiannya vertikal ya, semakin menunjukkan arusnya semakin kuat, teman-teman. Ini salah satu yang bisa diinin ya. Semakin galiannya vertikal, semakin arusnya semakin kuat. Kenapa? Karena ya dia semakin pengen lebih dalam gitu ya. Semakin galiannya horizontal menunjukkan dia arusnya semakin lemah gitu. Karena ya kadang-kadang ya gini, galiannya dia miring-miring gitu. Semakin horizontal dia arusnya semakin lemah. Jadi biasanya yang vertikal-vertikal ini biasanya berada di dekat-dekat ke arah permukaan gitu ya. Maksudnya di dapan-dapan yang dia lebih dangkal gitu ya. Lebih dalam biasanya dia laut-laut dalam, dia biasanya galiannya dia rada-rada miring-miring jadi nggak horizontal, nggak vertikal. Bahkan sampai yang rada horizontal gitu ya. Tapi intinya dia untuk menghindari ke bawah arus ya. Nah, organisme kan menggali ke bawah ya. Enggak dia menggali angin gitu kan, nggak menggali ke atas gitu ya. Jadi harus ada materialnya dulu, material sedimennya dulu atau ada lapisan sedimennya dulu baru dia menggali. Makanya galian organisme ini bisa mencirikan kalau yang digalinya itu adalah bottomnya ya. Yang digalinya adalah bottom dari lapisan sedimen itu. Jadi konteksnya gimana? Konteksnya gini, kalau teman-teman nemu kayak gini ya, tadi ternyata nggak nemu nih flame structure dan seterusnya. Yang teman-teman temukan adalah ternyata adalah burrow atau galian organisme. Bisa nggak bisa? Caranya, kalau teman-teman kayak gini ternyata terus nemu burrow di sini, galian-galian organisme di sini, saya cukup sering jumpai juga. Nah, ini nggak ada nemu flame structure, nggak ada nemu apa, tapi nemu galian organisme kayak gini. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, si organismenya ngegali ke sana, ngegali ke bawah. Berarti bawahnya adalah yang ini. Jadi kalau tanya A, B, C, mana yang tua, A, B, atau C? Yang lebih tua adalah yang mana? A, B, atau C, teman-teman? Kalau tanya kayak gini. Yang lebih tua adalah yang A, ya. Jadi semakin ke arah C, semakin muda. Karena galian organisme atau burrow, ya, dia menunjukkan lapisan yang bawah, lebih bawah. Jadi lapisan A itu paling bawah, baru B, baru lapisan yang C. Gitu ya. Jadi itu untuk struktur biogenik ya tambahan. Jadi lagi-lagi aku review 3 hal yang bisa teman-teman analisis kalau ternyata teman-teman nemu lapisan yang tegak. Ini kaitan sama stratigrafi ya, sedikit analytical ya. Paling utama ya yang paling bisa dilihat di lapangan adalah struktur sedimen. Struktur sedimen bisa flame structure ya. Jangan sampai ketipu teman-teman nemu gradasi terus menyimpulkan oh ini pasti lebih yang lebih besar, lebih muda, lebih tua gitu karena dia paling bawah gravitasi enggak tentu ya. Karena bisa jadi kebalikannya gitu ya. Jadi gradasi atau finding upward dia struktur sedimen yang dia menghalus ke atas, mengangkat ke atas nggak bisa dijadikan acuan gitu ya. Kedua, teman-teman bisa juga pakai struktur biogenik kayak gini ya, kalian organisme dan seterusnya. Begitu ya. Itu untuk struktur sedimen. Nah, tiga, yang nomor dua untuk apa namanya penentuan adalah bisa relative dating dengan fosil. Tadi yang faunal succession ya atau strata identified by fossil itu bisa juga. Nanti mungkin kita bahas di paleontologi untuk fosil ya teman-teman lebih lanjut. Fosil yang ketiga adalah lewat absolute dating ya atau penanggalan untuk penentuan umur secara absolut. Bisa dating radioaktif ya atau dating karbon. Nah, biasanya bisa dipakai itu kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa nemu tadi kayak tadi ya. Kalau radioaktif bisa dia atau beberapa unsur-unsur dia lihat dari peluruhannya gitu ya. Karena unsur itu apa ya kayak terendapkan ya dia pasti dalam keadaan penuh ya. Dalam keadaan dia belum meluruh gitu ya. Semakin lama dia akan semakin meluruh. Semakin sedikit gitu ya. Semakin sedikit seper 18 seper 32 seper 64-nya atau berapanya itu bisa di track jadi dia umurnya berapa. Itu ya. Jadi untuk stratigrafi sedikit lebih analytical. Kalau teman-teman barangkali nemu nanti ya soal-soalnya gitu. Karena semakin ke sini soal-soalnya ya semakin logika ya teman-teman. Dengan logika udah kayak apa ya?
akumulasi pengetahuan gitu ya dari yang teman-teman udah punya gitu. Jadi nggak sekedar hafalan. Masih ada hafalan-hafalan. Tadi yang aku bilang ya, skala waktu geologi ya teman-teman punya neogen, paleogen, neogen sampai ke kuarter, bahkan sampai keluarnya sampai ke Paleozoikum teman-teman wajib hafal juga karena soal-soal stratigrafi ya mesti nggak jauh-jauh dari itu juga gitu ya. Akan sangat membantu teman-teman untuk selanjutnya menganalisis. Seperti itu untuk sedikit review ya tadi materi tentang stratigrafi dan skala waktu geologi. Ya, masih banyak banget sebenarnya materi stratigrafi dan skala waktu geologi. Jadi kalau misal mau di apa perdalamnya ya jelas banyak banget. Tapi ya istilahnya bisa lah ya teman-teman bisa baca lebih lanjut. Nanti kalau misal emang sempat dan teman-teman ada mau nanyain ya silakan ya nggak ada masalah. Jadi kita materi selama kita masih materi di geologi teman-teman tanyain aja kalau sempat lewat gitu ya atau sempat keinget pertanyaan-pertanyaan. Itu sementara. Ada yang mau ditanyakan sementara ini, teman-teman, untuk materi yang sudah kita bahas sebelumnya? Silakan. Kalau mau catat dulu, nggak apa-apa. Silakan. Aku kalau ngajar online seringnya terabas-terabas, jadi sorry banget teman-teman kalau butuh, misal, kak sebentar gitu ya, mau catat dulu, itu bilang aja ya. Aku takutnya kecepatan atau gimana. Jadi teman-teman bilang aja. Silakan. Kasih waktu dulu aja buat nyatat. Oh, apa nih? Tes, tes. Cek, cek. Aduh, tes, tes. Wah, tes, tes, tes. Cek, cek. Aduh, sorry, sorry guys. Ini keputus tiba-tiba. Gimana? Eh tadi sampai mana ya? Wait, tadi udah jelas teman-teman untuk yang struktur sedimen dan sebagainya. Sorry, tadi keputus. Ada keputus pas aku jelasin nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, 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 oke. Thank you, thank you. Aman ya? Oke. Aneh banget tiba-tiba putus. Oke. Udah nggak ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja. Kalau udah catat, udah alhamdulillah. Kalau udah pernah tahu juga materinya. Terus, oh ya, sorry. Hmm, salah satu, oh nanti kita bahas di batuan sedimen aja ya, untuk kita mengetahui berbagai cara sedimen. Nah, materi selanjutnya adalah aku pengen bahas, sorry, ini belum, udah ya. Aku pengen bahas tentang kristalografi mineralogi sedikit lanjutan ya. Jadi, seperti aku bilang hari ini kita ikut dulu sama ininya ya, materinya, rencana materi. Kristalografi mineralogi lanjutan. Jadi Asli, sedikit Kak. lebih sedikit lebih dalam ya. Ya sebenarnya sedikit ring review juga, tapi ya siapa tahu teman-teman punya pertanyaan tentang kristalografi mineralogi, ini juga bisa kita coba diskusikan ya. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita ini kita ya aku lebih senang ini sih apa namanya? Ada soal dulu supaya teman-teman ke-refresh gitu ya. Maksudnya, oh jadi pertanyaan-pertanyaan yang awalnya pengen ditanyain kelupaan atau dulu kelupaan bisa eh, muncul lagi gitu ya. Oke, lanjut kita mulai ya. Teman-teman siapkan kertas lembar seperti biasa. Nah, jadi siap-siap kalau sama aku sebelum ini ya kemungkinan besar akan ada pretest. Kemungkinan besar. Kalau ini ada biar secara pembahasan lebih ya karena udah OSP ya teman-teman mungkin yang dasar-dasar udah dapat semua juga jadi lebih mengasah. Oke, siapkan kertas, soalnya sama 10 ya. Tulis 1 sampai 10 pilihan ganda ya. Ya, insya Allah ini gampang-gampang lah buat teman-teman.
Sekadarnya aja, nge-review aja ya materinya. Oke, siapkan udah semua. Udah siap? Suaraku jelas gak ya? Oh, ini di mic-nya tuh kayak naik turun suaranya. Jelas ya suaraku ya? Oke. Udah siap teman-teman? Oke, thank you Faris. Mantap. Ya, kita mulai ya. Nomor satu. Nah, di daerah Soreang ada suatu formasi yang tersingkap namanya formasi Beser. Formasi ini terdiri dari intrusi-intrusi dangkal dengan batuan yang sifatnya andesitik. Ya. Pada batuan tersebut ditemukan mineral yang punya kenampakan dia berlapis dan atau dia zoning, ada berzonasi, ya, ada zonasi-zonasinya. Ya. Mineral ini tidak dapat tergores paku besi, namun bisa tergores dengan paku baja. Hmm. Mineral ini dapat ditemukan pada batuan andesitik yang tersingkap dengan kelimpahan yang cukup tinggi. Nah, kira-kira mineral ini apa ya? Ini kira-kira coba. Ya, mungkin ini sedikit butuh mikir ya, karena bukan dari soal-soal OSK, jadi akan butuh teman coba ini kan. Kira-kira apa? Apakah kuarsa, apakah hornblende, apakah biotit, peroxen, plagioklas. Kira-kira yang mana nih? Dah, semuanya? Oke, kalau udah kita lanjut. Nomor dua. Hmm, Tadi, nah ini, sorry ini maksudnya nomor sebelumnya ya. Selain mineral pada soal nomor sebelumnya, ini ya, terdapat satu mineral yang dapat ditemukan dalam keadaan berzonasi. Mineral ini muncul pada batuan beku yang sifatnya ultramafic. Ya. Mineral tersebut berwarna kehijauan dan biasa ditemukan dalam bentuk granula halus karena tidak resisten terhadap pelapukan. Mineral tersebut adalah apa nih kira-kira nih? Kira-kira apa? Waduh. Cek, cek. Oh ya, sorry, sorry. Aduh, tes, tes. Tapi gambarnya kelihatan kan ya guys ya? Oke, oke, aman kalau aman. Oke, oh, nomor dua. Kalau udah kita lanjut nomor tiga ya. Ini dua, nomor tiga. Soal nomor tiga. Mineral yang tadi disebutkan di nomor dua tadi ya, tidak bisa ditemukan, atau tidak bisa ditemukan pada batuan apa nih kira-kira?
tidak bisa ditemukan pada batuan apa nih kira-kira? Oh, itu. Hmm, ya, apa? Ini sedikit analisis. Teman-teman bisa perkirakan kira-kira dia bisa temukan pada batuan apa? Dah? Oke. Lanjut. Nomor 3 udah. Kita lanjut ke nomor 4 ya, teman-teman. Nah, ini kristalografis sedikit tapi ya easy peasy pasti buat teman-teman. Sistem kristal di samping punya ciri-ciri dia tiga sumbu, panjang sumbunya tidak ada yang paham panjang, sumbu A tegak lurus sumbu B, sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu B. Nah, kira-kira nama sistem kristalnya apa ya? Kalau seperti itu. Kira-kira apa nih? Ini gampang banget pasti udah tahu teman-teman. Jadi langsung aja. Oke, udah ya. Lanjut nomor nomor 5. Ini lebih dasar lagi, balik ke apa definisi ya. Mineral adalah penyusun batuan. Ciri-ciri mineral adalah sebagai berikut kecuali terjadi secara alami, anorganik, padat, punya struktur kimia tertentu, tembus cahaya. Mana nih? Nomor 5. Oke, ya ini gampang banget. Dah, lanjut. Nomor 5 udah, nomor 6. Di daerah Donggala, nah, terdapat banyak endapan biji besi. Biji besi. Biji besi. Endapan ini merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah diteliti dan uji lab, komposisi kimia dari biji ini adalah Fe3O4. Nah, ini merupakan mineral yang punya nama apa nih kira-kira? Magnesit, hematit, pirit, ilmenit, magnetit. Yang mana nih? Silakan. Jangan searching ya, teman-teman. Langsung aja jawab. Uji hafalan. Oke, tes tes. Lanjut ya. Nomor 7. Ini gampang banget. Wih, sorry. Nah, ini dia.
Which two physical properties of graphite? Nah, dia make it a good mineral for use in pencils. Kira-kira yang mana? Grafit. Ya, teman-teman tahu ya. Kira-kira yang mana? Oke. Udah. Ini ABCD lah. Pilihannya 1, 2, 3, atau 4, teman-teman. Lanjut. Nomor 8. Hampir habis nih. Nah, ini sedikit butuh recall memory. Which chemical formula represents the composition of a mineral that usually exhibits fracture, not cleavage? Uh, Mineral mana nih yang dia nggak langsung ngasih rumus apa nama mineralnya, tapi rumusnya yang merupakan dia apa ya, seringnya ya dia tidak punya belahan gitu lah ya, sering sulit menunjukkan belahan, jadi pecahan aja dia sering tuh apa namanya sulit memiliki belahan, jadi sering menunjukkannya adalah pecahan gitu. Kira-kira yang mana? 1, 2, 3, 4 ya, A B C D. Kira-kira yang mana? Nanti kita bahas. Santai aja teman-teman. Pilih dulu aja. Kira-kira yang mana? Oke, udah. Lanjut ya. Lanjut nomor 9. Nah, ini kalau SK kemarin, tahun sebelumnya lagi, sorry. Terkait pengelompokan mineral, manakah pernyataan berikut yang salah? Ya, ini mungkin sedikit butuh waktu ya, teman-teman, buat ini. Sulfida mengandung unsur oksigen, warta dan felspar. Silikat, inactive elemen satu unsur saja. Struktur kimia dasar kelompok mineral karbonat adalah satu atom C dan mengandung 3 atom oksigen. Kelompok oksida adalah hematit. Contohnya, kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Yang salah. Coba. Oke. Nah ya. Nah, terakhir, dan nomor 9. Nah, ini dia, nomor 10. Biji timah merupakan umumnya berupa dari mineral kasiterit. Pada saat intrusi magmatik yang nantinya akan membentuk batuan granit ke permukaan, akan terjadi fase numatolitik atau dia terbentuk mineral-mineral biji yang diantaranya adalah biji timah. Mineral kasiterit, nah pertanyaannya dia punya rumus senyawa apa? Rumus kimianya apa? Mineral kasiterit, ya.
Oke. Oke. Maka CO2, Al2O3, Fe2O3, CO3, SNO2. Udah ya. Oke. Silakan dipilih. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D. Oke. Hai. Hmm. Ya, udah semua? Ada yang mau diulang? Atau tadi ada mungkin error-error dikit, teman-teman? Untuk soal nomor berapa, barangkali ada yang belum jelas. Atau jelas semua? Bisa semua ya? Oke. Aman ya, aman ya. Saya... Kalau sekarang suaraku jelas gak ya? Siapa aja nih? Ibrar atau siapa? Apakah suaraku jelas? Jelas, Kak. Oke, sip. Aman berarti. Ya, tadi sempat nge-lag ya. Ya, oke. Kalau udah, kita mulai pembahasan. Oke, nomor satu. Di sini kita ini sangat menarik. Ada satu formasi yang tersingkap, namanya formasi oh, nggak tahu nih, Besser apa Besser namanya ya. Nah, dia ya ini sebenarnya soal tentang mineralogi ya. Jadi gini, sebelum aku masuk ke sini ya, teman-teman, aku sedikit review aja untuk materi mineralogi. Mungkin teman-teman udah bosan juga materi mineralogi, pasti sering banget dibahas. Dan aku review sedikit. Jadi, di materi mineralogi, untuk kita bahas kristalografi mineralogi, itu kita setidaknya ada bahas kalau kristalografi teman-teman udah inilah ya, kristalografi. Kalau kristalografi teman-teman mungkin ada beberapa key points yang perlu teman-teman ingat-ingat ya, adalah tadi ya tentang sistem kristal. Kalau ini wajib inilah ya, sistem kristal. Nah, sistem kristal. Nanti sistem kristal ini ngaruhnya ke apa? Sifat optis ya. Jadi kenapa? Jadi salah satu yang belum pernah dimunculin ya di soal-soal umumian terkait di mineralogi adalah khususnya kristalografi ya. Itu sifat optis, teman-teman. Ini aku khawatir ke depannya mungkin muncul sifat optis. Nah, karena sifat optis ini akan sangat amat dipengaruhi oleh sistem kristal, gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar sistem kristal tertentu akan menunjukkan sifat optis tertentu, mungkin ya. Tapi ini salah satu yang jarang banget dibahas, karena ya kalau teman-teman pernah baca yang tadi tentang simetrik, monoklin, triklin, hexagonal, udah selesai gitu, gitu aja. Masalah ngafal udah. Ya, sistem kristal ini salah satu yang penting bangetnya adalah contoh ya tadi sifat-sifat apa namanya, ciri-cirinya sistem kristal tertentu punya kondisi apa, panjang sumbunya gimana, ada berapa berapa sumbu, kondisi sumbunya gimana gitu gitu ya, 30 atau enggak. Dan yang penting juga adalah contoh mineralnya ya, ini salah satu yang sering ya ini tricky banget. Dalam arti ya kalau nggak tahu ya sama sekali nggak tahu ya kelar udah gitu ya, jadi ini mungkin perlu difamiliarkan. Kuarsa itu sistem kristalnya apa gitu ya, emas itu sistem kristal apa dan seterusnya. Salah satu yang mungkin ini teman-teman perlu tahu ya, ini karena lanjutan, ini aku tulis kristalgrafi mineralogi lanjutan tentang prinsip sifat optis dan pengaruhnya terhadap bukan sistem kristal dan pengaruhnya terhadap sifat optis. Apa sih? Jadi salah satu cara untuk mengidentifikasi mineral teman-teman adalah dengan mengamati di bawah mikroskop. Jadi kayak teman-teman belajaran biologi dulu ya, pernah masih di bawah mikroskop kan ya. Kalau teman-teman pernah ingat ya dulu pakai preparasi gitu kan, sayatan gitu-gitu ya. Nah sama. Nah, jadi untuk mengidentifikasi mineral biasanya kita untuk namain batuan tertentu gitu ya. Nah, kita pakai batuannya tuh disayat gitu ya, disayat sampai tipis, terus kita masukin, kita taruh di ya sama eh, apa namanya, di contoh ini ya kayak apa sih, eh, gelas preparasi gitu ya, di gelas preparasi kayak gini, terus kita amatin di bawah mikroskop. Nah, mikroskopnya bukan mikroskop biasa, bukan mikroskop yang kayak pas waktu biologi, tapi mikroskop polarisasi namanya. Jadi cahaya yang digunakan adalah cahaya polarized ya. Hmm. Cahaya yang terpolarisasi. Jadi ada
ada sistem polarisasi yang menyebabkan cahayanya kemudian terpolarisasi dan akhirnya melewati si mineralnya. Jadi istilahnya nih teman-teman punya ini ya, tadi mineral tertentu, ada sayatan batuan tertentu, terus nanti cahayanya dari bawah gitu ya, terus ngelewatin. Nah, terus sebelum nyampe ke mata teman-teman, dia dipolarisasikan dulu supaya supaya apa? Supaya teman-teman bisa melihat, mengidentifikasi dia dengan lebih jelas. Nah, disinilah letaknya. Sistem kristal tertentu akan punya sifat optis tertentu, teman-teman. Salah satu konsep yang penting banget ya adalah ini teman-teman perlu camkan. Mineral yang sifatnya dia isometrik, sistem kristal isometrik, tahu ya, isometrik apa? Isometrik kan dia berarti dia punya 3 sumbu ya, dan antar sumbunya itu sama panjang dan semua sumbunya saling tegak lurus ya. Kubus lah ya gampang ya. Contoh mineral isometrik apa? Ada yang tahu? Coba sebutkan di kolom komentar. Kolom komentar. Kolom chat. Ada yang tahu sistem mineral yang punya sistem kristal isometrik? Coba sebutkan kolom chat. Apa nih kira-kira? Wih. Wah, mantap, Zulfa. Keren. Keren, keren. Oke, kita punya intan, emas, halit, magnetit, galena, fluorit. Oke. Nah, dengan oke, thank you ya Zulfa. Mineral tadi contohnya ya salah satu mineral yang sering banget di ini kan dia memiliki isometrik adalah gampang ya mineral logam atau mineral-mineral mineral ekonomis ya. Kita punya emas ya, contohnya emas nih. Dan lain-lain dari kayak intan ya. Oh ya bayangin intan gitu ya. Terus halit, magnetitnya dia kalau dia isometrik, nah yang terjadi adalah kayak gini. Ketika dia dilewati cahaya, teman-teman, kalau dia punya sistem kristal isometrik, karena sumbunya sama panjang semua, ya, dan tegak lurus semua, yang terjadi apa? Ketika dia dilewati cahaya, cahaya itu bergerak ke segala arah dengan kecepatan yang sama, v yang sama. Apa akibatnya? Nah, bayangin. Kalau teman-teman bayangkannya gini, ada banyak cahaya nih. Kalau teman-teman, kan cahaya kita punya banyak panjang gelombang ya, spektrum cahaya. Teman-teman tahu kan ya, dari Magic Wave Binio ya, Magic Wave Binio. Nah, kalau semua spektrum cahaya ini dengan kecepatan yang sama sampai pada titik pengamat gitu ya, atau satu titik tertentu, maka yang terjadi adalah jadi warna apa? Pertanyaannya. Logika aja. Warna pernah tahu? Nah, kalau Putih. dari putih itu kalau dia awalnya cahaya putih, kemudian dia terdifraksi kan di prisma ya. Nah, jadi pelangi ya kan. Kebalikannya, kalau dia menyerap semua panjang gelombang, semua spektrum cahaya ini, maka warnanya jadi hitam. Nah, ini dia. Jadi pengaruhnya kalau dia kemudian punya kecepatan yang sama akibat dari panjang sumbu yang sama dan tegak lurus, arahnya sama, arahnya segala arah, tegak lurus juga, tegak lurus itu menyebabkan dia dan panjangnya sama sehingga kecepatannya persis sama, maka yang terjadi adalah di pengamatan oleh teman-teman dia warnanya hitam. Nah, jadi teman-teman lihat emas di bawah mikroskop ini warnanya hitam. Intan ya warna, apalagi mineral yang isometrik warna hitam, nggak bisa teman-teman amati di ini, maksudnya ya udah hitam itu mencirikan dia isometrik gitu. Nah biasanya kalau pengen diamati lebih lanjut geser ke mikroskop yang biasa namanya mikroskop refleks ya, refleks. Ini kan polarisasi ya, mikroskop yang refleksi, jadi yang dia pantulan gitu ya, jadi pengamatannya bisa lebih detail. Nah ini isometrik. Nah kebalikannya, kalau dia punya sistem kristal yang lain ya, teman-teman tadi punya heksagonal, simetri, ortorombik dan seterusnya yang panjang ini ya tidak sama ataupun ada yang tidak lurus menyebabkan ada spektrum cahaya yang kemudian bisa dia lebih cepat gitu ya datangnya sehingga lebih mendominasi sehingga warnanya jadi warna-warni. Nah, gitu ya.
Kalau aku coba ini kan ke teman-teman, mungkin aku perlu ini deh. Ya, jadi nantinya dilihat di bawah mikroskop yang tadi ya, yang punya sistem lain, dia akan warnanya warna-warni, ya bisa merah, bisa kuning dan sebagainya. Ya, bahkan minimal abu-abu gitu ya. Nah, sebentar. Kalau post ya, aku coba sering dulu. Uh, wait, sorry. Nah, ini dia. Aku tunjukin dulu. Salah. Nah, sorry. Nah, ini dia. Nah, contohnya ini dah. Nah, ini nanti masuk ke bidangnya ya, namanya optical mineralogy dan petrografi. Teman-teman kalau pengen cari ya petrografi of apa gitu ya, atau batuan apa gitu ya, atau optical mineralogy of mineral apa gitu ya. Nah, ini contoh kondisi di bawah mikroskop ya, mineral-mineral yang punya warna-warna lainnya kayak gini. Asik ya, warna-warni kayak gini ya. Nah, yang warna-warni kayak gini artinya dia bukan isometrik ya, atau uh, bisa sebenarnya ya kalau lebih advance, tapi intinya gitu aja. Intinya dia kalau isometrik dia kemungkinan warna hitam. Kalau di sini bisa warna hitam ini bisa karena dia isometrik, atau dia emang bolong gitu ya di kaca gitu ya. Itu jadi, tapi ya kalau hitam sebenarnya dia kemungkinan besar isometrik. Terus kalau yang warna-warni kayak gini berarti dia non isometrik gitu ya. Bisa hexagonal dan seterusnya. Nah, jadi kenapa kan kayak gini teman-teman ya. Ini sedikit ya kristalografi ya, mungkin jarang banget dibahas, dan siapa tahu teman-teman bisa cari lebih lanjut, dan siapa tahu uh, muncul gitu ya di soal. Oke, terus itu sedikit ya ke arah sana. Sebelum sana itu pentingnya belajar kristalografi. Selanjutnya mineralogi ya. Jadi untuk mineralogi, tadi kalau teman-teman mau catat aja kayak tadi ya. Intinya kalau isometrik dia hitam, selain isometrik dia di bawah mikroskop bisa warna-warni kayak tadi yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk mineralogi, ini untuk aku kasih keywords ke teman-teman ya. Mineralogi, jadi untuk teman-teman review lebih lanjut, itu kita bagi juga jadi seenggaknya ada 3 ya. Jadi pertama adalah teman-teman perlu tahu mineralogi sifat fisik ya. Ini sering banget muncul juga. Sifat fisik itu gimana ya, teman-teman tahu ya. Warna ada ideokromatik, ada alkromatik gitu ya. Terus cerat ya, terus ada belahan, pecahan dan seterusnya. Sifat fisik ya, ini kekerasan. Nah, salah satu yang sering muncul juga adalah kekerasannya. Teman-teman wajib hafal. Ya, wajib paham plus hafal. Ditambah ya ada beberapa mineral-mineral yang perlu teman-teman cari tahu gitu ya. Sifat fisiknya gimana. Seenggaknya mineral-mineral yang ada di skala Mohs, ya. Ya mungkin teman-teman udah hafal semua juga. Ini wajib teman-teman pahami sifat fisiknya seperti apa. Ya. Udah hafal semua kan ya? Talk, gypsum, ya. TGC, FAOK, TKI. Nah, kalsit, ya. Fluorit, apatit, ortoklas, kuarsa, topas, korundum, intan, ya. Sifat fisik, ya. Sifat fisik, ini teman-teman wajib hafal, wajib tahu gitu ya. Yang kedua adalah apa? Golongan ya, golongan mineral atau sifat kimia ya, golongan mineral. Golongan mineral ini apa yang ada di klasifikasi Dana ya, teman-teman. Teman-teman udah tahu semua klasifikasi Dana. Kita punya native element ya, yang cuma satu unsur ya. Punya karbonat ya, 3, kita punya sulfat SO4 ya. Tahu semua ya. Fosfat PO4 3- gitu ya. Terus kita punya uh, halida ya, mineral halida ya, yang ada di golongan 7 gitu-gitu ya. Terus kita punya silikat. Nah, sisanya silikat dan non silikat ya intinya. Yang ketiga adalah asosiasi mineral. Asosiasi mineral pada batuan. Mineral pada batuan. Ini sebenarnya asosiasi mineral pada batuan ini adalah pengantar menuju teman-teman memahami ke batuan.
Jadi asos minbat ya. Mineral A kemungkinan melimpah di apa gitu ya. Batuan apa? Mineral B melimpah di batuan apa? Ya. Di kondisi apa mineral itu bisa terbentuk ya? Contoh nih. Garnet. Garnet bisa ditemukan di batuan apa? Uh, Beku sedimen atau metamorf? Atau saya temukan ya. Terbentuk pada batuan apa? Beku sedimen atau metamorf, teman-teman? Garnet, mineral garnet. Kelompok mineral garnet. Pada tahu ya? Kelompok mineral garnet itu ditemukan pada batuan metamorf ya, tahu ya teman-teman. Jadi um, maksudnya gini, maksudnya dia terbentuk. Jadi garnet itu mineral yang dia ya black box-nya batuan metamorf. Dia terbentuk pada kondisi yang harus pada kondisi suhu dan tekanan yang nggak biasa gitu ya. Dan tekanan di batuan sedimen itu cenderung kecil, suhunya juga kecil ya. Batuan baku itu terlalu tinggi ya. Jadi sebenarnya terbentuknya di batuan metamorf, tapi ya mungkin dia tertransportasi dan seterusnya sehingga terbawa di batuan sedimen. Kayak gitu. Jadi asosiasi mineral pada batuan tuh pengantar kalah sama gitu ya. Mineral-mineral silika ditemukan di batuan beku, mineral-mineral yang non silikat ditemukan banyak di batuan-batuan yang sedimen dan seterusnya ya. Seperti itu. Ini untuk mineralogi. Jadi kuncinya ini aja teman-teman. Kuncinya ya, sifat fisik, terus sifat kimia atau golongan ya, dan asosiasi mineral. Silakan kalau mau dicatat materi kristalografi mineralogi ya tadi. Nah, ini sedikit pengantar sebelum kita bahas gitu ya. Kristalografi, mineralogi, kristal dan mineral. Kristalografi tadi ya, kaitannya dengan sifat optis, mineralogi ini ya. Sifat fisik, golongan atau kimia ya. Nah, nanti uh, rumus-rumus mineral, nah ini teman-teman wajib hafal ini. Wajib familiar dengan rumus-rumus mineral. Ya, karena ya dia akan sangat berfungsi untuk mengidentifikasi dia golongan mineralnya apa gitu ya dan akan berfungsi buat apa gitu ya. Oke, silakan. Sementara ini ada mau ditanyakan teman-teman untuk sedikit mind map lah ya untuk kristalografi dan mineralogi. Kalau sudah aman buat teman-teman semua. Aman ya? Oke. Kalau udah aman, kita lanjut ya. Bahas yang tadi ini aku hapus. Oke. Nah ini pertanyaannya adalah, nah dia punya kenampakan berlapis atau berzonasi. Nah, istilahnya adalah zoning ya, zoning atau berzonasi. Ini mungkin perlu baca-baca juga. Ini satu sifat optis sebenarnya. Ini sifat optis yang jarang banget muncul ya di OSP, tapi sangat mungkin untuk muncul sifat optik. Nah, tapi dia kasih juga nih secara sifat fisik dia kasih tidak dapat tergores paku besi, namun dapat tergores paku baja. Nah, paku besi itu sekitar ya 5,5 ya kayaknya. Ya 5,5. Paku baja itu sekitar 6,5 ya. Ya. Sorry, kebalik. Paku besi itu sorry. Tidak dapat tergores paku besi, tapi dapat tergores paku baja. Balik sih. Intinya dia bisa bisa tergores berarti 5,5 nih paku baja. Ya. 6,5 nih paku besi ya. Ya. Nah, 5,5 sama 6,5. Jadi kalau dia bisa tergores ya, berarti dia lebih tinggi ya kan dari patokan ini gitu ya. Kalau dia tergores kuku berarti dia lebih tinggi dari 2,5 gitu ya. Dia tergores oleh kaca ya dia sekitar 5,5 sampai 6 gitu ya, lebih dari itu.
tergores. Berarti lebih dari 5,5 tapi kurang dari 6,5. Gitu ya. Berarti ya 6. Gitu ya. Skala Mohs 6. Berarti kalau kita coba ini, skala Mohs 6 adalah TGC, gypsum kalsit, Fa, fluorid apatit, O. TKI ya. Oh, ini bisa otoklas, oligoklas, atau sekitaran ya plagioklas ya. Nah, dari sifat fisik ya, sebenarnya kita tahu kalau dia sekitaran plagioklas ya. Nah, kalau di sini kuarsa itu 7 ya, dia enggak. Nah, dia harus kategori sama Pak Besi kalau misalnya kuarsa, dia bukan. Hornblende ini apa namanya? Enggak ada di sini, enggak ada di skala Mohs ya, jarang banget muncul. Jarang banget muncul, jarang banget muncul, jarang banget muncul. Ini mineral-mineral di reaksi bawaan yang bagian atas ya. Nah, kalau di deteksi bawaan ada ortokelas plagioklas itu sekitaran 6 ya. Nah, dan dia ditemukan pada batuan yang andesitik ya, dengan limpahan yang cukup tinggi. Andesitik itu berarti dia mineral yang batuan intermediate ya, intermediate. Jadi dia bukan nggak terlalu asam, nggak terlalu basa. Hornblende biotite peroxen dia banyak ditemukan di batuan yang mafic ya. Kuarsa di batuan yang asam. Jadi incoret ini bisa kita eliminasi gitu ya. Secara eliminasi kita dapat plagioklas. Walaupun kita nggak tahu dia berzonasi atau enggak gitu ya. Nah, ini buat teman-teman tahu ya. Salah satu ciri khas plagioklas itu ada biasanya namanya zoning plagioklas atau kita tahu sebagai zonasi plagioklas. Ketika dia proses pendinginan ya, dia mengalami lapisan luarnya pendingin dulu gitu ya, makin ke dalam dingin, makanya dia berzonasi, zoning plagioklas. Sehingga kita bisa simpulkan ya, mineral yang ini adalah mineral plagioklas, zoning plagioklas. Oke ya, seperti itu untuk soal nomor 1, jawabannya adalah plagioklas yang E ya. Ada yang mau tanyakan untuk ini? Kalau aman, aku clear drawings. Aku lanjut ya. Nomor 2. Selain mineral pada soal nomor sebelumnya tadi, terdapat satu mineral yang dapat ditemukan dalam keadaan berzonasi. Ya, mineral ini muncul pada batuan beku yang bersifat ultramafic. Nah, ini dia. Ini kuncinya, dia berzonasi juga, terus dia ultramafic. Warnanya hijau, bisa ditemukan dalam bentuk granular halus karena dia tidak resisten terhadap perapukan. Nah, ini menarik nih. Gimana nih teman-teman kalau ini? Pada jawab apa? Coba tulis di chat ya. A, B, C, D, E. Kira-kira apa nih jawabannya? Untuk nomor 2. Teman-teman pada jawab apa? Olivine, peroxen, anortit, labradorit, atau bitonit? Wih, mantap. Intan A. Yang lain? Olivine. Oke, daerah Olivine. Oke, nice. Benar, jawabannya adalah Olivine. Nah, ya mantap ya, bro. Kenapa Olivine? Karena ya ini jelas banget. Sebenarnya ya tonton tahu apa enggak dia berzonasi ya, itu terserah. Maksudnya ini bonus lah. Terus tapi dia ditemukan ultramafic. Ya, ultramafic jelas nih ya. Ultramafic. Yang mungkin ultramafic adalah paling besar adalah yang olivine ya. Terus hijau dan dia kehijauan lagi ya. Dia granular paling tidak resisten. Nah, paling tidak resisten adalah mineral-mineral yang di atas dari reaksi bawaan ya. Ya. Dan berzonasi. Nah, kalau ini anortit, labradorit, bitonit, ada yang tahu ini mineral apa? Mineral apa ya ini? Ini adalah mineral plagioklas. Pernah dengar nggak ya? Pernah dengar ya? Wih, nice. Nice, ya, plagioklas feldspar. Dia ada di daerah continuous reaksi bawaan ya. Dia adalah kelompok plagioklas ya. Anortit, bitonit, labradorit ya. Andesin, oligoklas, baru albit ya. Namanya plagioklas. Ya, kan tadi plagioklas udah ya. Ini yang kita coret juga. Peroxen atau olivine. Nah, pilihannya peroxen atau olivine. Yang
berzonasi itu biasanya adalah olivin. Yang nggak usah tahu zonasi apa enggak, dia kehijauan dan dia paling tidak resisten gitu ya. Jelas adalah olivin dan dia ultramafic. Jadi ultra basa. Paling paling apa namanya? Potensial adalah olivin dibandingkan piroxen. Itu ya. Dua-dua jawabannya yang A. Nomor dua jawabannya A. Oke, lanjut. Mineral in question number 2 cannot be found in. Nah, ini sedikit tricky ya. Sebenarnya ini harusnya mungkin question number 1 juga bisa, question number 2 juga bisa sebenarnya. Tapi ya, oke, kita aku mau nomor 2. Nomor 2 itu tadi kita ngomongin apa? Olivin ya. Olivin kira-kira nggak mungkin dijumpai pada olivin dan kuarsa itu adalah mineral yang berkuarsa ya. Olivin dan kuarsa adalah mineral yang berantipati. Ya, berantipati. Antipati nggak mungkin ketemu. Intinya olivin dan kuarsa nggak mungkin ketemu. Olivin ada di ujung ekstrim, dia ultramafic ya, ultramafic basa, ultra basa. Mafic atau mafic. Kuarsa ada di asam intermediate. Jadi nggak ketemu mereka. Ya. Nah, cara aja ultramafic, mafic. Nah, olivin pasti ditemukan di gabbro, pasti ditemukan di predated. Nah, terus sandstone. Nah, sandstone ini, wah, sandstone ini sangat mungkin semua mineral sebenarnya ya, batuan sedimen. Jadi sangat memungkinkan semua mineral ada di sini. Jadi mungkin juga ditemukan di sini. Nah, pilihannya tinggal granit atau gneiss. Nah, granit atau gneiss. Dan ternyata jawabannya dua-duanya ya. Granit dan gneiss ini sebenarnya ya rada-rada ini ya, rada-rada tricky ya sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kalau lebih paling tepatnya sebenarnya adalah granit. Ya. Karena di gneiss itu dia masih bisa dia berasal dari batuan beku yang sifatnya intermediate atau rada ke basa itu mengalami apa namanya metamorfisme regional masih mungkin ada ketemu sedikit ya. Nice. Jadi sebenarnya yang paling nggak mungkin untuk menemukan olivin adalah di granit ya, karena dia pasti ada kuarsa, granit itu pasti ada kuarsa dan nggak mungkin ketemu ya. Sedangkan kalau di gneiss itu dia mungkin berasal dari batuan beku yang sifatnya intermediate atau ke arah basaltik ya, tapi kemudian metamorfisme regional sehingga dia mengalami proses foliasi yang cukup tinggi sehingga metamorfisme tingkat tinggi sehingga bisa membentuk gneiss ya, sehingga masih mungkin ada olivin menurutku ya. Jadi yang paling tidak mungkin adalah granit ya, karena dia batuan beku asam ya, yang jelas asam dan pasti ada kuarsanya dan nggak mungkin ada olivin. Oke ya. Jadi nomor 3 jawabannya yang A. Aman ya teman-teman. Mineralogi ini cukup menarik. Nah, nomor 4. Nah, ini salah satu yang paling gampang ya. Teman-teman udah bisa nih jelas. Sistem kristal yang dia punya 3 sumbu. Nah, 3 sumbu berarti nggak mungkin heksagonal, nggak mungkin trigonal ya. Di antara A, C sama D. Panjang sumbu ABC-nya tidak sama panjang. Ya. Tidak sama panjang berarti dia oke, semuanya ini tidak sama panjang. Nah, ini dia bilang A tegak lurus B tapi C tidak tegak lurus B. Kalau ortorombik lagi. Ortorombik itu dia semua tegak lurus tapi tidak sama panjang ya. Berarti bukan ortorombik. Kalau monoklin, nah dia satu miring, ada satu yang miring. Nah, C tidak lurus. Jadi monoklin. Kalau triklin tiga-tiganya miring. Jadi ABC tidak ada yang tegak lurus. Jadi bukan triklin tapi jawabannya yang C, monoklin ya. Ini masih level yang very easy lah ya, very easy karena sekedar tahu aja udah ini. Mungkin level yang agak sedikit susahnya adalah contoh mineral gitu ya. Contoh mineral karena ya nggak susah sih. Dari kayak gini terus contoh mineralnya adalah nah, jadi harus ada identifikasi dulu itu dia sinkrosan apa, terus contoh mineralnya apa. Ya. Atau lebih susah lagi rumus kimianya nanti gitu ya. Jadi kayak triple gitu ya tahapnya. Tahu identifikasi dulu apa sistem kristalnya, mineralnya apa, rumus kimianya apa, udah itu udah salah satu yang ya minimal medium to hard lah. Jadi ini seenggaknya teman-teman udah oke dulu dengan ini ya dan paham contoh-contoh mineralnya apa gitu ya.
hafal, sorry. Lanjut, nomor 4. Gampang. Nomor 5. Nah, mineral adalah penyusun batuan. Kira-kira mana? Ciri mineral yang bukan ciri mineral adalah A. Kristal alami, B. Anorganik, C. Padat, punya struktur kimia tertentu, tembus cahaya. Teman-teman jawab apa? A, B, C, D, E. Coba di kolom chat. Apa? Teman-teman jawabnya apa nih? Kecuali yang mana? Yang bukan ciri mineral. Apa nih kira-kira? Oke, Zulfa E. Daerah E juga. Ya, ada yang selain E? Haris C. Oke. Oke. Ya, mantap. Thank you. Oke, nah untuk ini kira-kira gimana? Sebenarnya ada sedikit ini ya, sedikit apa ya? Ya mungkin kalau teman-teman yang belum tahu definisi mineral ada revisi sedikit gitu ya dari sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya itu cuma mineral ya material yang dia bisa padat bisa cair gitu ya, terus dia terbentuk secara alami, sifat anorganik, berstruktur kimia tertentu gitu ya. Nah, sebelumnya. Makanya dulu minyak itu masuk mineral ya, minyak bumi ya, bumi. Terus batu bara juga masuknya mineral. Dulu tuh organik masih boleh mineral. Tapi sekarang udah diperbarui. Nah, dia harus bersifat padat. Ya. Kemudian dia apa? Terbentuk secara alami. Terus dia apa? Bersifat anorganik. Nah, anorganik ini sifat apa nih anorganik? Anorganik itu dia nggak boleh ada gugus CHO secara bersamaan. Nah, CHO ini adalah gugus organik ya, gugus organik. Ada C, ada H, ada O. Jadi nggak boleh ada bersamaan. Jadi kalau C-nya doang ya masih bisa. Ya, O-nya doang nggak apa-apa. HO-nya doang nggak apa-apa. CH aja nggak boleh ya. CHO apalagi nggak boleh. Jadi nggak boleh organik. Jadi harus anorganik. Dan dia terbentuk secara alami ya. Dia padat. Terus dia punya struktur kimia tertentu. Kimia dan punya sifat fisik tertentu. Nah, gitu ya. Dan dia bersifat homogen. Ada homogen. Homogen itu dia tersusun atas satu senyawa tertentu, kemudian dia berulang ya. Jadi dia seragam gitu ya, homogen itu. Jadi udah misal CaCO3, CaCO3 ya, mungkin ada pengotor sedikit gitu ya. Tapi gugus utamanya adalah CaCO3 gitu ya. Homogen. Nah, yang bukan adalah tembus cahaya atau transparan ya, transparan. Nah, ini adalah salah satu sifat fisik ya, sifat fisik. Kalau sifat fisik itu sifat fisik mineral ketika dikenai cahaya itu dia bisa pertama transparan, bisa dia translucent, bisa dia opak ya. Dan tahu ya opak W. Transparan tuh berarti dia tembus cahaya dari satu titik ya, tembus lagi ke titik yang lain gitu ya. Translucent tuh dia uh, cahaya masuk tapi nggak bisa keluar gitu ya. Kayak apa ya? Kayak yang putih itu biasanya yang putih ya. Kalau yang transparan kan dia bening gitu ya. Kalau yang putih dia biasanya translucent. Opak itu dia cahaya nggak bisa masuk dan mantul. Mineral-mineral logam itu biasanya opak ya. Mineral-mineral kayak kalsit dan sebagainya yang putih-putih bisa translucent. Mineral kayak kuarsa yang warnanya bening-bening gitu ya kayak kaca itu transparan. Nah ini jadi nggak mesti mineral itu harus tembus cahaya gitu ya, bisa aja opak dan seterusnya. Jadi yang bukan adalah tembus cahaya yang E ya. Di A, B, C, D benar. Jangan kembali ya. Oke. Nah, mumpung masih di sini aku coba tanya teman-teman tentang ini. Satu soal aja lagi tentang mineral. Definisi ya, tentang sedikit definisi. Oke. Bentar. Nah, itu sebentar.
Nah, ini dia. Assumption. Udah kelihatan ya, teman-teman ya. Oke. Ini dia. Jadi kalau ditanya, eh, zat padat yang punya susunan atom molekul dalam keadaan teratur dan keteraturan susunan tersebut dapat dilihat pada permukaan yang terdiri dari bidang-bidang datar disebut. Ini apa nih kira-kira? Yang atas. Coba jawab di kolom chat, teman-teman. Oke, C. Oke. Daerah C. Oke, kristal. Benar. Ya, kalau ini jangan sampai ketukar ya, teman-teman. Jadi ada kristal, ada mineral. Ya. Ini adalah definisi untuk kristal. Dia punya ada zat padat yang punya susunan atom keadaan teratur dan ada bidang-bidang datar. Nah, kuncinya di sini ada bidang-bidang datar yang bidang-bidang datar ini menunjukkan ada susunan atom yang teratur di sini gitu ya. Atom teratur ya. Itu adalah kristal. Sedangkan untuk mineral adalah material bersifat padat, terbentuk secara alami, anorganik, dan punya komposisi kimia tertentu, serta memiliki struktur kristalin. Ya bisa kristalin, bisa amorf. Ya, intinya dia padat, alami, anorganik, punya komposisi kimia tertentu. Ya, ini mineral. Jangan sampai ke tukar. Oke ya. Oke ya. Oke. Aman lah ini untuk definisi. Oke, sebentar. Ada lagi nggak ya soal yang menarik di sini? Oke. Nah, di sini wait, coba cari dulu ada satu soal lagi yang menarik buat teman-teman ini. Oh, wait. Bentar. Oh, kemarin itu di eh, oh ini dia. Sebentar ya, teman-teman. Ini dia. Oh, ini tes. Ini dia. Ini dia. Yap. Nah, ini dia. Aku tunjukin dulu ininya assumption. Oke. Kelihatan ya, teman-teman ya, aman ya. Oke. Lanjut. Ini salah satu soal yang paling juga. Dari definisi tadi kira-kira nih coba. Berikut yang termasuk dalam mineral adalah A perunggu, B kain kristal peras, C batu bata, D es di kutub, E lantai keramik. Mana yang kira-kira termasuk dalam mineral dari definisi tadi? Coba jawab di kolom chat, teman-teman. Oke, sulfa A. Yang lain? Oke, Paradisa A. Yang lain ada selain A atau A semua? Oke, thank you. Sulfa dan Paradisa. Ya, jawabannya ternyata aduh, cek. Oh, jelas ya suaraku ya. Semoga masih aman. Oke. Jawabannya ternyata ya ini mungkin teman-teman bisa ini lagi, cari-cari lagi nanti. Yang masuk ke dalam mineral, tadi kita coba ini ya, definisikan mineral. Dia benda padat, ya, homogen, terus dia terbentuk secara alami, terbentuk di alam, bukan buatan manusia.
terus dia anorganik, bukan bersifat organik, dia punya sifat fisik, sifat kimia tertentu ya, dan kimia. Oke. Nah, coba kita padat, alami, homogen. Mana yang terbentuk secara tidak alami? Yang jelas-jelas. Batu bata ya, batu bata dibuat manusia ya, nggak bisa. Lantai keramik dibuat manusia ya, manusia. Kain krisopras ini kain ya, buat manusia. Nah, pilihan tinggal dua, perunggu atau es ditutup. Nah, masalahnya ternyata perunggu itu adalah buatan manusia. Coba teman-teman searching. Perunggu itu nggak ada di alam, teman-teman. Dia adalah campuran antara tembaga dan kuningan ya kalau nggak salah ya. Iya bisa, intinya yang warnanya rada-rada kecoklatan gitu gitu ya. Ada tembaga dan kuningan seingatku. Dan berarti dia bukan alami gitu ya. Dia tidak ada di alam, dia harus dibikin sama manusia. Nah, berarti dia tidak bersifat alami, ya walaupun dia anorganik tapi dia tidak bersifat alami. Yang benar-benar match dengan definisi itu adalah es kutub. Coba es kutub padat ya. Dia homogen ya. Terbentuk alami, anorganik dia H2O ya kan. Nggak ada gugus C, jadi nggak bisa organik. Sifat fisik kimia tertentu punya. Nah, jadi es di kutub ini termasuk dalam definisi mineral yang tadi kita udah bahas ya, gitu. Jadi ini sedikit ya mungkin lanjutan ya, ini analitik lanjutan untuk kristalografi mineralogi. Teman-teman jangan sampai terkecoh gitu ya. Siapa tahu muncul soal-soal seperti ini. Bisa teman-teman telah lagi ya. Oke, jangan sampai terkecoh. Oke, lanjut. Nah, tadi untuk nanti kita bahas lagi kalau ada soal-soal, banyak banget sebenarnya soal-soal yang menarik. Kita lanjut dulu yang ini ya. Jadi salah satu ciri mineral bukan bersahaya. Jadi jawabannya yang E ya, kecuali. Lanjut nomor 6. Nah, ini. Di daerah Donggala terdapat banyak endapan biji besi. Biji besi. Endapan ini merupakan sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Punya rumus 3O4. Apa namanya? Ada yang tahu jawabannya? Pada jawab apa nih kira-kira? Coba di kolom chat teman-teman. Nih, nice. Intan E. Oke, Intan mantap. Yang lain? Wih, Faradisa E. Oke. Yang lain? Ada. Oke. Eza mantap E. Oke, Eza. Nice. Thank you teman-teman. Mantap. Nah, ini mungkin teman-teman udah ini semua ya. V3O4. Ini easy asal teman-teman paham ya. Asal teman-teman hafal ya. Nah, ini aku sedikit nih ya. Magnesit rumus kimianya Mg CO3 ya. Hematit rumus kimianya Fe2O3. Nah, ini mirip-mirip hati-hati nih ya. Terus spirit rumus kimianya FeS2. FeS2 ya. FeS2 minus 2 minus Fe. Bisa FeS, bisa FeS2. Ya, bisa FeS ya. Sulfur, iron sulfide ya, iron sulfide. Ilmenite. Nah, ilmenite ini sebenarnya dia adalah pelapukan dari pirit kalau nggak salah, di FeOH. Kalau nggak salah FeOH, teman-teman bisa searching lagi FeOH kalau nggak salah ilmenite pelapukan. Kalau magnetit, nah ini dia magnetit Fe3O4. Ini teman-teman bisa hafalin. Nah, ini masuk ke yang sifat kimia atau golongan dana ya tadi ya. Teman-teman wajib hafal juga nomor untuk rumus-rumus kimianya ya. Seenggaknya yang familiar ya, yang familiar. Nah, ini benar. Oke, ini bisa lah teman-teman lanjut ya. Nah, ini sedikit analisis. Which two physical properties of graphite make it a good mineral for use in pencils? Mana nih? Dua sifat fisik dari grafit yang bagus dia untuk digunakan untuk sebagai alasan dia jadi pensil gitu ya. Pada jawab apa teman-teman? A, B, C, D. Luster and fracture, tahu ya, luster itu ya, kilap tuh luster ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kilap. Ulva C, oke, Dera C, oke, mantap ya, udah pada paham ya.
cleavage and color, cleavage belahan, vektor pecahan, hardness trig, kekerasan dan cerat, civil and composition. Nah, jawabannya adalah benar. C ya, hardness dan strik. Kekerasan, secara kekerasan dia gampang banget tergores kan? Nggak dia bisa menggores kertas, gampang ya. Terus tergores ya bahkan dari kertas. Terus dia strik, ceratnya warnanya hitam gitu ya. Jadi dia bisa kita gunakan untuk menulis. Itu ya, ini makanya grafit kita gunakan sebagai pensil. Rumus kimianya ada yang tahu? Grafit rumus kimianya apa? Rumus kimia grafit ada yang tahu? Ada yang tahu nggak rumus kimia grafit? Bisa di kolom chat kalau ada yang tahu. Rumus kimia grafit adalah sama seperti intan. Benar. Intan. Jawab intan. Mantap. Jadi intan ini menarik ya. Maksudku intan bukan intan ya. Intan orang, intan. Diamond ya. Jadi intan dan grafit ini punya rumus kimia yang sama. Teman-teman kalau teman-teman banyaknya kurikulumnya merdeka ya, kurikulum merdeka ya. Dulu kalau di kimia nanti mungkin tapi di kelas-kelas semester akhir ya. Kelas 3 lah ya atau kelas 2 semester akhir aku lupa. Itu dibahas tuh ikatan kimia. Dah, di ikatan kimia. Yang membedakan jadi grafit dan intan itu punya rumus kimia yang sama. Apa rumusnya? C, karbon. Bayangin. Intan adalah benda yang paling keras di bumi ini, yang kekerasannya paling tinggi ya, 10 skala Mohs, dan mata bor dan sebagainya bisa pakai intan tuh kalau misal mau mantap banget gitu ya. Grafit juga C. Nah, bisa kita pakai pensil. Yang membedakan adalah ikatan kimia. Nah, ikatan kimianya sebenarnya ikatan kimia di grafit itu lebih lemah intinya ya dari ikatan kimia di intan. Karena di intan itu adalah dia sebenarnya karbon yang dia mengalami tekanan yang sangat tinggi gitu ya. Tekanan sangat tinggi sehingga merubah ikatan kimianya, ikatan kimia karbonnya menjadi bentukan seperti intan. Nah, itulah yang terjadi karbon-karbon yang mengalami tekanan sangat tinggi sehingga berubah jadi intan. Dengan rumus kimia yang sama ya, gitu ya. Ini kita bisa sebut sebagai polimorf ya. Dia punya rumus kimia yang sama tapi bentukan yang berbeda gitu ya. Satu menjadi intan, yang satu menjadi grafit. Oke. Nomor 8. Which chemical formula represents the composition of mineral that usually exhibits fracture not cleavage? Yang jarang sekali dijumpai belahan. Mineral apa nih? Nah, makanya kita punya analis 2 kali. Pertama harus cari tahu dulu. NaCl adalah, dan tahu kolom chat apa rumus kimia untuk mineral NaCl? Cakep. Ya, intan halit ya. Benar. Ada yang tahu temannya Halit apa? Rumusnya KCl. Ada yang tahu? Apa? Benar, silfit. Nah, silfit ini garam Himalaya ya, kalau belum pernah dengar ya. Himalayan salt yang ada apa namanya? Ada pink ya, yang lagi dicari banget nih. Garam Himalaya silfit. Oke. Terus CaCO3 ini apa? CaCO3 adalah mineral. Ya, terlalu mudah ya. Apa CaCO3? Ya, udah pada tahu ya. CaCO3 kalsit ya. Kalsit ya. CaCO3 ini sangat umum sekali. Halit tadi sistem, aduh sorry. Tes. Cek. Suaraku jelas gak ya guys?
Tes. Satu. Oh, oke. Suaraku udah masuk ya. Oh, oke. Aman. Ya, COC3 adalah kalsit ya. Teman-teman wajib tahu nih COC3 ini kalsit. Tadi Halid dia punya sistem kristal simetrik ya. Nah, sistem kristalnya akan mempengaruhi juga, teman-teman. Pengaruhi belahan ya. Pengaruhi belahan. Dia akan mudah untuk bentuk belahan ya. Jadi bukan Halid. Kalsit sistem kristalnya ada yang tahu? Ada yang tahu sistem kristalnya kalsit? Wah, nice. Benar, trigonal. Nice. Tibror, trigonal ya, trigonal. Kalsit akan punya belahan. Nah, berapa belahan dia? 3 belahan yang dia miring. Dia punya 3 belahan miring kayak gini ya. 3 belahan miring. Sat. Ya, kalau teman-teman sering lihat. Nah, dia akan mudah juga membelah ya. Kalsit itu mudah membelah. Kalau Halid ini 3 belahan tegak, kalau trigonal kalsit ini 3 belahan miring. Selanjutnya Mg3SiO4 Si4OH Si4O10 OH2 adalah untuk rumus kimia mineral. Nah, ini jarang di ini kan namanya talk. Nah, teman-teman sering dengar talk kan yang di skala Mohs ya, yang nomor 1. Nah, ini rumus kimianya. Mg3Si4O10 OH2. Mg3Si4O10. Nah, ini talk ini adalah mineral silikat ya, karena ada gugus Si dan O. Dan dia punya cleavage. Nah, seringnya dia termasuk ke dalam mineral silika yang dia apa namanya? Mika, mineral mika ya, mineral mika. Mineral mika ini ada muscovite ya. Jadi mineral mika, ada muscovite, ada talc, ada floglovit dan kawan-kawannya ada banyak sebenarnya. Salah satunya talc. Nah, talc ini dia punya cleavage 1 yang kayak mika lah ya, kayak mika yang 1. Nah, jadi dia punya cleavage. Yang sering exhibit fracture adalah yang sulit adalah FeMg2SO4. Apakah ini? Mineral apa ini? Anda tahu? Olivin ya. Nah, olivin ini dia either monocline or tricline ya. Kalau dulu pakainya tricline. Dia sulit membentuk belahan dan seringnya ya bentuknya nggak jelas sehingga uh, akan lebih sering memunculkan pecahan ya dibandingkan belahan. Makanya olivin jawabannya. Jadi yang E ya. Jadi mineral yang sulit melami belahan adalah olivin. Silakan kalau mau dicatat teman-teman. Oke ya. Oke aman. Lanjut nomor 8 ini nomor 9. Terkait dengan pengelompokan mineral, manakah pernyataan berikut yang salah? Nah, ini menarik nih. Kelompok mineral sulfida mengandung unsur oksigen, kuarsa dan fosfor mineral silikat. Pada jawab apa nih kira-kira nomor 9? Native elemen high tension saja, karbon yang dengan oksigen. Tanah oksigen adalah hepatit. Iya, ini kayaknya gampang banget ya. Sangat baik ini pembuat soalnya. Salah satu tipikal soal yang mudah itu dia naruh jawaban yang benar di awal. Yang mustahil jawaban benernya di awal. Nah, pertama mineral sulfida jelas-jelas ya. Langsung ada oksigen. Sulfida kan sulfur ya. Kalau oksida baru sulfida oksida baru oksigen. Jadi ini salah dan jawabannya A. Kita telah yang lain. Kuarsa dan feldspar adalah mineral silikat, benar ya. SiO2 itu kuarsa. Feldspar ada yang tahu rumus kimianya? Feldspar feldspar ya. Feldspar itu rumus dasarnya udah Al Si3O8 ya. Feldspar. Feldspar kebagi jadi 2 ya. Ada plagioklas feldspar dan ada ortoklas atau ortoklas feldspar. Sorry, atau potasium feldspar. Plagioklas feldspar nomornya adalah NaCl feldspar ya. Sehingga dia rumus kimianya jadi Na dalam kurung C NaCl dalam kurung sorry Al Si3O8 ya. Ini yang ada di deret reaksi Bowen yang di kanan ya, teman-teman ingat ya.
anortit, Witolite, Labradorite, androgen, oligoklas sampai albit ya. Albit adalah dominan Na, anortit adalah dominan Ca ya. Makin banyak Na semakin asam. Potasium feldspar, potasium itu bahasa Inggris dari unsur kalium K ya. Jadi K feldspar atau K feldspar atau salah satu K feldspar atau potasium feldspar ini adalah kelompok mineral. Salah satunya adalah ortoklas. Yang seringnya ortoklas, mikrokline dan seterusnya ya. Jadi KALS3O8, KALS3O8 ini biasanya dia lebih asam lagi. Kalau ada potasiumnya dia lebih asam lagi di bawah. Makanya ortoklas di bawah kan. Ya, teman-teman bisa ingat. Ortoklas, muscovit, baru teman-teman punya kuarsa di reaksi Bowen gitu ya. Jadi benar, yang B benar. Mineral native elemen punya satu unsur saja. Benar apa salah? Benar. Struktur kimia. Jadi kayak contoh native elemen apa? Emas, AU. Aurum ya. Apalagi? Tembaga, AG. Ya. Grafit, C. Intan, C. Ya, itu native elemen. Struktur kimia dasar kelompok karbonat adalah C, karbon dengan mengenai atom 3 atom oksigen. Benar apa salah? Benar. C dengan O3. 2 min ya. Karbonat. Ini benar juga. Contoh mineral oksida adalah Fe2O3, ada O-nya benar. Nah, jadi jawabannya adalah yang jelas-jelas A ya. 9 jawabannya yang A. Oke. Nah, ada yang mau tanyakan tentang pengelompokan mineral? Ya mungkin ini karena soal OSK ya jadi lebih gampang. Tapi ya ini menjadi dasar banget teman-teman. Nanti untuk pengelompokan mineral teman-teman wajib tahu dulu ini. Jadi tahapan awalnya ya teman-teman tahu dulu dasar-dasar pengelompokan mineral. Soal tingkat lanjutnya adalah teman-teman mengidentifikasi mineral itu merupakan apa gitu ya. Dia masuk ke dalam kelompok apa. Atau tahapan lebih lanjutnya mineral itu berasosiasi dengan apa gitu ya. Contoh mineral sulfida mesti berasosiasi dengan intrusi-intrusi gitu ya, atau proses-proses hidrotermal gitu ya. Sehingga kalau kita teman-teman mau nyari mineral-mineral sulfida ya pirit, kalau pirit dan seterusnya itu biasanya nyari-nyari ya asosiasi sistem hidrotermal gitu ya. Seperti itu ya. Itu aplikatifnya. Nah, itu nomor 9. Lanjut nomor terakhir. Biji timah merupakan bentuk umumnya merupakan berupa dari mineral kasiterit ya, dari mineral kasiterit. Dia ada intrusi-intrusi magmatik yang untuk granit ya, bisa dari granit. Pada fase ini terdapat berbentuk mineral-mineral biji ya, salah satunya adalah biji timah. Mineral kasiterit punya rumus kimia apa? Ada yang tahu jawabannya A, B, C, D, E? Silahkan coba dijawab kolom chat. Hmm. Oke, harus bisa E. Oh, oke, 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 oke. Ya, sebenarnya gampang ya. Ya, istilahnya ya ini sebenarnya ya nggak jauh beda dari proses-proses hidrotermal ya. Pneumatolitik itu istilahnya ya metosomatisme atau migrasi silika ya, interaksi antara batuan-batuan sekitar dengan intrusi gitu ya. Nah, ini kita bisa eliminasi kalau teman-teman asli nggak tahu ya, SO2 nih kuarsa ya. Terus Al23 nih bauksit ya, Al23 bauksit, Fe2O3 hematit, CaCO3 ini kalsit. Nah, udah jelas. SNO2 adalah kasiterit ya, kasiterit. Jadi ya gampangnya timah itu kan SN ya, timah. Ya udah SNO2. Nah, timah ini sering terbentuk di ya salah satu daerah yang terkenal oleh timahnya. Ada yang tahu? Ada daerah namanya di Indonesia namanya pasti orang Sumatera tahu lah ya. Ya Bangka Belitung ya. Babel. Ya, Bangka Belitung nih banyak sekali timah, makanya teman-teman kalau lihat banyak sekali apa namanya tambang-tambang timah ya di sana karena nggak apa namanya intrusi yang diinikan itu bukan intrusi yang muncul itu bukan intrusi yang sekadar intrusi gitu ya. Dia punya cara-cara tertentu untuk kemudian bisa membentuk biji-biji timah gitu ya.
Nanti lebih dalamnya ada di batuan beku, tapi ya itu udah dalam banget. Oke. Ini untuk contoh-contoh soal-soal saya sedikit lebih dalam ya untuk mineralogi dan kristalografi. Ada yang mau ditanyakan sementara ini untuk sedikit latihan soal kita? Sementara teman-teman mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan? Masih ada waktu nih sekitar 20 menit ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan tentang mineralogi kristalografi. Atau kalau belum ada ya masih aku lanjutin. Coba tanya lagi. Supaya teman-teman makin, karena kristalografi mineralogi ini sebenarnya ya banyak baca satu sisi, dan kalau misal salah satu cara banyak baca ya latihan soal juga gitu ya. Jadi kecohan-kecohan yang ada itu bisa teratasi dengan baik juga gitu ya. Oke, lanjut ya. Coba nih teman-teman jawab di kolom chat. Tadi yang tadi ya teman-teman bisa evaluasi ya kalau ada yang kurang, masih salah dan seterusnya. Emas adalah logam mulia yang punya nilai ekonomis tinggi. Ini nomor 2 ya, kelihatan ya teman-teman. Ya. Terdapat suatu mineral yang wujud fisiknya hampir sama dengan emas, ada pirit dan chalcopyrite. Tapi emas dan kedua mineral ini punya perbedaan sangat jelas warna coratnya. Kalau emas warna coratnya keemasan, pirit dan chalcopyrite kira-kira punya warna corat apa nih? Merah, hitam, abu-abu, coklat, atau kuning keemasan. Wih, langsung. Mantap, Dera. Hitam. B, Kak, hitam. Oke, nice. Nice, 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 nice. Hitam ya? Gampang ya. Ada yang tahu contoh mineral yang punya corat merah? Mineral apa? Yang punya corat merah? Ya, merah keorenan gitu-gitulah. Nice, Zulfa hematit. Oke, bagus, 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 bagus. Oke. Ya, ini sekedar ini aja ya. Nice, nice. Lanjut. Nah, ini. Nomor 3. Kalsit dan dolomit adalah mineral yang punya kemiripan rumus kimia. Menurut klasifikasi Dana, dia golongan apa dan unsur apa yang terdapat di dolomit tapi nggak ada di kalsit. Silakan coba di kolom chat. Apa? Mg karbonat. Nice. Nice, nice, nice. Ini Mg karbonat. Oke, oke. Ya, ini terlalu easy ya. Tapi ini ya sedikit. Ya, biasanya ya ini kan dasar banget gitu ya. Siapa tahu nanti dikembangkan soalnya gimana gitu kan bisa aja ya. Jadi teman-teman bagus. Jadi rumus kimia untuk kalsit kan CO3 ya. Kalsit. Kalau dolomit adalah Mg CO3 dua kali ya. Nah, jadi ada Mg-nya. Nah, ada Mg. Magnesium. Jadi karbonat, karbonat, Mg yang E ya. Bagus sekali. Nah, ini salah satu aplikasinya adalah teman-teman pernah main ke daerah-daerah yang ada gua-guanya gitu, maksudnya kayak daerah apa namanya geomorfologi Kars ya, teman-teman batu-batu kapur gitu ya. Kalau teman-teman pernah main di daerah-daerah yang batu kapur itu atau di pantai-pantai yang biasanya sekelilingnya batu gamping gitu, batu kapur, itu biasanya teman-teman lihat ada hitam-hitam ya di ya, batuannya ada hitam-hitam atau ada lapisan-lapisan yang dia kan maksudnya kalsit kan putih ya. Kalau ada hitam-hitamnya ini apa nih? Nah, biasanya hitam-hitam itu adalah kalsit itu nggak seringnya si kalsit ketika kemudian terlarutkan gitu ya dia membawa entah ketika pengendapannya atau air yang membawanya itu mengandung uh, apa namanya unsur-unsur tertentu ya itu dia bisa warnanya aneh-aneh. Tapi salah satu yang sering banget adalah Mg. Jadi ketika teman-teman nemu batu gamping yang dia apa namanya warna hitam gitu luar-luarnya biasanya tuh dia jadikan ada kandungan Mg-nya atau dolomit pada kandungan dolomitnya yang dia teroksidasi. Nah, oksidasi dari Mg biasanya dia menunjukkan warna-warna hitam-hitam kayak gitu di uh, luarnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa identifikasi gitu. Biasanya kalsit soalnya bisa harusnya warnanya putih gitu ya. Mg ini. Jadi kalau teman-teman lihat lagi ke daerah-daerah yang kayak gitu, kars-kars gitu, teman-teman pasti bakal sering menemukan. Karena ya kalau nggak dolomit, kalsit biasanya. Tapi juga
Ada satu mineral lagi yang dia karbonat, yang dia apa namanya? Pernah dengar siderit? Apa rumus kimia siderit? Ada yang tahu? Nah, siderit itu sama karbonat juga, teman-teman. Apa rumus kimianya? FeCO3. Nah, ini salah satu ini juga ya. Dia mungkin juga di daerah-daerah karbonat, mungkin siderit, mungkin dolomit, mungkin kalsit ya, atau bisa juga MgCO3 ya, magnesit ya, teman-teman bisa temukan juga mineral-mineral magnesit ini ditemukan di daerah-daerah uh, karbonatan. Oke, lanjut. CF4 3 kali adalah rumus kimia dari mineral apatit yang jika dalam klasifikasi dana termasuk ke dalam golongan apa dan punya kekerasan skala berapa skala Mus? Apa kira-kira? Daerah B. Oke. Yang lain ada jawaban lain atau ide lain? Sorry, tutupan ya. Nah, oke, nice. Oke, nice, 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 nice. Fosfat ya, ini jelas ada PO4 3 kalinya. Nah, apatit dan punya kekerasan 5. CaF PO4 3 kali. Nah, kalau yang belum apa, TGC, FAO, K, TKI ini yang fluorid apatit. Nah, apatit 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Ortokas kelas di sekitar 6, kuarsa 7, topas 8, rondom 9, intan 10. Oke, nice. Lanjut. Belahan adalah kecenderungan suatu mineral membelah dengan suatu arah yang sistematis sepanjang bidang lemah yang ditentukan oleh jenis dan kekuatan ikatan kimia antara atom dari mineral tersebut. Di antara mineral-mineral berikut ini, manakah yang punya belahan paling banyak? Biatit, fluorid, kuarsa, galena, klorid. Yang mana? Wih, wih. Nice, Eza Intan. Nih, yap, 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 benar. Biotit klorid ini masuk ke dalam mineral mika, dia belahannya 1 ya. Kuarsa ini belahannya nggak jelas ya. Galena PBS itu bisa dia juga Galena itu dia simetrik ya bisa sekitar 3. Fluorid ini bisa sampai 4 kali 4 belahan ya. Dia salah satu yang bentuknya prismatik kayak gini. Bagus sekali jadi ada satu ya satu atau pasang 2 3 4. Sekitar ada 4 belahan adalah fluorid. Oke ya. Ini dia. Nomor 6. Alotropi adalah sifat yang ditemukan pada dua mineral atau lebih dengan komposisi kimia yang sama, namun struktur kristalnya beda. Pasangan berikut yang tergolong dalam alotropi adalah, nah, kira-kira yang mana nih? Apakah Dera D? Oke, yang lain? Oh, Zulfa tadi D juga itu. Oke. Ya, jawabannya adalah, nah kita, ya ini sedikit identifikasi sedikit lah ya. Ya tadi kita tahu ya, intan sama grafit sama-sama C ya. Komposisi kimia sama-sama C. Kalsit argonit juga sama, CaCO3 ya, argonit. Nah, temannya kalsit adalah aragonit. Apa bedanya? Nah, kalsit tadi dia punya sistem kristal regional ya. Sedangkan aragonit punya sistem kristal ortorombik ya. Ortorombik singkatku. Jadi kalsit
dan aragonit ya. Dia adalah pasangan mineral yang punya sama-sama CaCO3 tapi beda sistem kristal, ini pun teman-teman tahu. Grafit juga sama, beda juga. Halit sama hematit kan jelas-jelas beda ya. Hematit Fe2O3, halit NaCl. Jadi jawabannya yang D, A dan B benar. Easy lah ya. Oke, 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 oke. Ya, ini ya. Sementara kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk mineralografi dan mineralogi yang kita bahas kali ini? 10 menit. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan saja. Oh, tadi ada yang satu lagi yang belum ada. Kalau belum ada bisa nanti di kolom chat ya. Masih ada 10 menit lumayan. Ini kita coba lanjutkan. Oke. Nah, salah satu soal yang uh, ya bisa dibilang tersulit ya untuk sistem kristal itu adalah mengidentifikasi suatu mineral di sistem kristalnya apa gitu ya. Dari gambar. Yang menurutku ya perlu kemampuan membayangkan ya. Nah, kira-kira kalau dari soal nomor ini, kira-kira ini soal OSK 2018, teman-teman pasti mungkin udah pernah ngerjain. Kira-kira jawabannya apa nih? Hexagonal, tetragonal, ortorombik, atau triklin atau monokline? Eza B, oke. Kenapa beza? Beza. Panjang sumbu C-nya Kak beda. Panjang sumbunya beda. Oke, 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 oke. Oke. Iya, jadi kayak sebenarnya gini, untuk mengidentifikasi gambar kayak gini, sebenarnya teman-teman perlu cari tahu dulu. Saranku ya, cari tahu bentuk mineral asli itu kayak gimana sih, gitu ya. Nah, bentuk mineral asli itu sebenarnya ya satu mineralnya adalah ya ini. Tuh. Nah, ini kotak ini. Nah, ini tuh kayak mineral yang tumbuh di sampingnya gitu loh. Jadi ini abaikan. Nah, terus kita kan untuk mengidentifikasi mineral kita punya, mengidentifikasi sistem kristal kita punya ada berapa sumbu gitu kan? Ada berapa sumbu. Nah, sumbu kristal adalah garis imajiner yang menembus dua bidang muka kristal dan menembus pusat kristal. Berarti kita bisa bikin di sini. Satu, tegak lurus. Ini ya, terus ini ya. Satu, dua, dan satu lagi yang menembus sini ya di atas bawah gini, pokoknya masuk ke dalam gitu. Jadi bisa gini lah dibayangin ya. Nah, ini A, ini B, sumbu A, sumbu B, sumbu C. Ini vertikal. Yang terjadi di sini kalau teman-teman bisa membayangkan sebenarnya ya ini ya. Sumbu yang horizontal ini dia saling tegak lurus, yang vertikal juga saling tegak lurus ya. Lurus. Sehingga kita akan punya sumbu yang semuanya saling tegak lurus. Berarti nggak mungkin triklin, nggak mungkin monoklin, ya kan? Hexagonal juga nggak mungkin. Kenapa? Karena pertama dia punya 4 sumbu hexagonal. Kedua, ya sumbu yang horizontal itu tidak 90 derajat, tidak lurus. Nah, kita punya tetragonal atau ortorombik. Yang teman-teman bisa lihat sini, yang horizontal ini panjangnya sama. Yang berbeda kemungkinan adalah yang C-nya. Karena di sini nggak ada pilihan. Karena udah ada jelas ada dua yang semuanya sama panjang, berarti nggak mungkin ortorombik. Jadi jawabannya adalah tetragonal. Nggak mungkin. Masih ada kemungkinan simetrik, masih ada, makanya dia nggak ada pilihan simetrik sini ya. Tapi kemungkinan besar dia panjang sumbu C yang vertikalnya dia tidak sama panjang. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek masalahnya. Nah, sama yang sumbu horizontal. Makanya kita punya tetragonal. Begini ya. Ini bisa banyak banget dikembanginnya gitu ya. Salah satu contoh soalnya ini misal ini ada bisa dinotasikan ini adalah A. Apa itu A? Pecahan ya atau fracture bahasa Inggrisnya ya fracture ya, pecahan dari mineralnya fracture ya gitu ya. Ini untuk soal sistem kristal ya, salah satu yang paling advance bisa seperti ini. Kayak lanjut ya. Ini untuk yang kimia juga
Biasanya ya kayak gini. Jadi kalau teman-teman nanti OSP, aku membayangkan misal soalnya ada terkait sumber daya atau konsep tertentu gitu ya. Let's say dia mungkin akan bahas potensi nikel, kayaknya udah pernah ya dulu ya. Potensi migas lah ya, migas di Indonesia mungkin itu belum begitu mendalam. Atau bencana-bencana tertentu, mungkin ada bencana likuifaksi ya, likuifaksi belum pernah muncul, itu pernah bakal ini juga. Jadi persiapan juga itu untuk hal-hal gitu ya. Contoh migas-migasan ya dia akan berkaitan sama batuan-batuan sedimen, mineral-mineral pada batuan sedimen dan seterusnya. Kalau mineral-mineral sulfida kayak gini biasanya berkaitan sama potensi emas dan seterusnya gitu ya. Contoh mineral sulfida atau sulfosalt adalah di bawah ini. Yang mana kira-kira? Ini gampang banget ya. Ini teman-teman pasti udah tahu. Benar banget. Ya asal tahu aja salah satu mineralnya adalah sulfida, kan ada S-nya ya, sulfida. Nah, mineral sulfida ini banyak banget teman-teman sebenarnya. Mungkin aku perlu sedikit memperkenalkan ya. Apatnya tadi fosfat ya, CaFP4 3 kali, CaFP4, ini ada P4 fosfat. Kalsium CaCO3, dia karbonat magnetit Fe3O4 ya. Barit, apa dan tahu nomor kimia barit? PSO4 ya, baso. Dia adalah sulfat. Nah, pirit adalah FeS ya, ada sulfidanya. Jadi benar jawabannya sulfida. Nah, mineral sulfida ini ada banyak dan teman-teman mungkin perlu tahu untuk mineral sulfida ini. Nah, sedikit aja ya, sedikit aja. Sebelum selesai ini 4 menit lagi. Non silicate. Nah, mineral sulfida. Nah, ini dia. Tadi kita udah sedikit ini ya, sedikit perkenalan lah dengan mineral-mineral yang ada. Sulfida ini ada slide-nya teman-teman, kalau yang belum tahu ya atau pengen mencari tahu lebih lanjut lagi mineral sulfida ada apa aja. Alkopirit sama pirit dan seterusnya, ini ada markasit juga sama pirit. Markasit sama pirit itu sama-sama FeS2. Ini teman-teman perlu tahu juga yang tadi yang sama-sama rumus kimianya ya. Rumus kimia sama tapi beda sistem kristal adalah salah satunya pirit dan markasit. Pirit itu isometrik, sedangkan markasit dia ortorombik. Ya. Nah, mineral sulfida terkenal karena dia sangat ekonomis. Kita punya galena, lead sulfide ya, sulfida PBS ya, timbal, sinabar mercury sulfide, Hg ya, sinabar tau ya, pirit FeS, valerit, nah ini zinc sulfide, ZNS. Nah, ini semua sangat dibutuhkan ya di dunia-dunia untuk apa namanya, di dunia pertambangan pasti dicari gitu ya, karena jadi komoditas paling utama gitu ya. Ya kalau banyak sekali dulu timbal ya banyak banget dipakai ya, sekarang udah sangat dilarang penggunaannya, jadi udah harus diminimalkan. Tuh, terus tadi yang aku pengen ini kan ada, ini dia. Kita punya kalsit dan argonit ya. Nah, argonit sama-sama CaCO3, kalsit ke CaCO3, tapi argonit dia ortorombik ya. Sama-sama CaCO3 gitu. Ada krosit MnCO3, mangan ya. Sulfide. Terus apa lagi ya? Yang sisanya oke sih. Nah, tadi kayak fluorid ya, teman-teman, yang empat belahan ini. Salah satu mineral yang mungkin penting banget juga adalah mineral haloid atau halogen halida ya, yang dia merupakan kombinasi ya antara mineral golongan halogen ya. Jadi halogen itu apa aja kalau teman-teman ingat di apa namanya, golongan 7 ya, F, Cl, Br, I, At yang di itu ya. Jadi kalau ada F, ada Cl, ada Br, ada I ya, ini biasanya teman-teman, bukan biasanya, dia masuk ke dalam halida ya. CaF ya, tadi CaF2 adalah fluorid ya teman-teman tahu. Sulfit, KCl, halid, NaCl dan seterusnya ya. NaCl dan seterusnya itu salah satunya juga ya. Ini pasti ya teman-teman udah tahu. Silakan di review-review lagi. Tadi contoh-contoh soalnya udah aku tunjukin ke teman-teman. Bisa diperdalam lebih lanjut aja. Terakhir, sebelum kita tutup, mungkin udah ada yang pernah ngerjain juga. Mineral ini punya warna putih, ungu, kuning, dan sebagainya. Karakteristiknya dia kilap kaca, cerat putih, pecahan konkoidal, brittle.
Nah, sekilas mirip kalsit tapi tidak bereaksi dengan HCl. Gampang sekali. Jawabannya adalah benar, Intan. Fibro juga benar. Puasa. Ini salah satu konsep yang penting banget juga, teman-teman, untuk membedakan mineral-mineral yang mirip-mirip. Ya, mungkin ini sementara ya, ini kita sekilas aja ya, karena dia udah jelas-jelas banget, dia jawabannya adalah kuarsa. Besok kita akan coba bahas ya, ini terkait gimana membedakan mineral-mineral yang mirip-mirip. Ya, sekilas lah review sedikit materi yang kita pelajari, sekaligus membedakan ya mineral-mineral yang dia mirip-mirip dan gimana cara mengidentifikasinya. Ya, jawabannya adalah kuarsa. Terlalu jelas nih ya. Oke. Udah 17.45, kita sementara ya udah juga. Sementara ada yang mau ditanyakan? Ya, tapi waktunya sudah habis. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan di list ya. Besok pas nanti jam 7 ya. Jam 7 nanti kita bisa lanjutkan dan teman-teman bisa tanyakan. Oke, karena udah sore dan udah maghrib, kita cukupkan untuk pertemuan kita yang kedua ini. Kita lanjut nanti di jam 7 ya. Apa-apa teman-teman, kalau misalnya ada apa-apa bisa kita mulai jam 7:05 lah ya. Tapi aku ini kan jam 7. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Silakan istirahat, sholat maghrib dan seterusnya. Makan yang mau makan malam. Aku akhiri untuk pertemuan sesi 2. Kayaknya udah cukup, udah kita mendokumentasikan tadi yang pertama ya. Oke, kita cukupkan. Silakan istirahat teman-teman. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jam. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman istirahat dulu.